Selanjutnya kita masuk ke analisis korelasi linier. Ini adalah metode statistika yang kita gunakan untuk mengkaji tingkat atau derajat atau seberapa kuat hubungan linier antara satu atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat melalui sebuah bilangan yang kita sebut koefisien korelasi linier atau kita notasikan dengan huruf R ya. Besarnya koefisien korelasi linier ini adalah minus 1 sampai 1. Korelasi linier itu dikatakan positif jika R itu lebih besar dari 0 dan R itu lebih kecil atau sama dengan 1. Dan korelasi linier itu dikatakan negatif jika R ini lebih besar atau sama dengan minus 1 dan R lebih kecil dari 0. Dan korelasi linier itu dikatakan 0 jika R sama dengan 0. Jadi dengan koefisien korelasi linier ini kita bisa mengukur, dengan mengetahui koefisien korelasi linier ini, kita bisa mengukur hubungan liniernya itu seberapa kuat antara variabel bebas dan variabel terikatnya ya. Nah, berikut ini saya berikan 4 diagram pencar mengenai korelasi antara variabel X dan variabel Y. Diagram pencar yang pertama di sini yang di kiri atas, di sini kita lihat titik-titiknya ini menggerombol dan kita bisa membuat satu garis lurus. Ya, garis lurus yang mempunyai kemiringan positif. Nah, makanya di sini disebut korelasinya positif. Dan di sini korelasinya tinggi. Kenapa? Karena kalau kita bentuk garis lurus yang seperti ini, ternyata titik-titik ini sangat dekat dengan garis lurus tersebut. Makanya disebut korelasinya itu tinggi ya. Selanjutnya diagram pencar yang selanjutnya ini yang di kanan atas. Nah, di sini kita katakan ini adalah titik-titik ini berkorelasi X dan Y ini berkorelasi negatif karena titik-titik ini kalau kita buatkan suatu garis lurus ternyata dia mengikuti pola garis lurus yang mempunyai kemiringan yang negatif. Seperti ini garis lurusnya ya. Nah, seperti ini dia kemiringannya negatif ya. Dan dia dikatakan rendah korelasinya ini kenapa? Karena titik-titik ini tidak terlalu dekat dengan garis lurus itu. Dia agak sedikit berpencar dari garis lurus tersebut. Makanya korelasinya dikatakan rendah. Selanjutnya diagram yang ketiga ini yang di kiri bawah. Di sini kita lihat titik-titiknya ini tidak mempunyai pola. Tidak mempunyai pola atau polanya acak ya. Kita tidak bisa membentuk suatu garis lurus yang mengikuti pola dari titik-titik ini. Makanya di sini disebut korelasinya 0 atau karena di sini karena titik-titik ini tidak mempunyai pola atau polanya acak, X dan Y itu dikatakan tidak mempunyai hubungan yang linier. Kemudian diagram pencarian yang keempat yang di kanan bawah ini, di sini korelasinya juga 0. Kita lihat kenapa? Karena kita tidak bisa membentuk suatu garis lurus yang kemiringannya positif ataupun negatif, kita tidak bisa bentuk yang mengikuti pola dari titik-titik ini. Nah, berarti X dan Y ini juga tidak mempunyai hubungan yang linier. Tapi kita lihat di sini diagram titik-titik ini bergerombol seperti mengikuti fungsi kuadratik ya, dia berbentuk seperti ini. Nah, X dan Y memang tidak mempunyai hubungan yang linier, tapi X dan Y bukan berarti X dan Y tidak mempunyai hubungan sama sekali. Ternyata X dan Y ini mempunyai hubungan kuadratik. Kita bisa membentuk di sini fungsi kuadrat yang menggambarkan gerombolan titik-titik ini. Tapi tetap ini adalah berkorelasi 0 karena korelasi hubungan liniernya itu tidak ada. Walaupun dia mempunyai hubungan kuadratik tapi hubungan liniernya tidak ada, itu dikatakan korelasinya 0. Nah, berikut ini adalah tabel yang
menjelaskan nilai koefisien korelasi dan interpretasinya. Untuk yang sangat lemah, untuk yang lemah, sedang, kuat, sampai yang sangat kuat itu nilai koefisien korelasinya berapa? Bisa dilihat di tabel ya. Selanjutnya di sini ada 3 jenis koefisien korelasi linier, yaitu sederhana, berganda, dan parsial. Kalau koefisien korelasi linier sederhana itu koefisien korelasinya antara satu variabel terikat Y dan satu variabel bebas X. Kalau yang berganda itu antara satu variabel terikat Y dan lebih dari satu variabel bebas. Misalkan sejumlah P variabel bebas. Jadi X1, X2 sampai XP. Selanjutnya koefisien korelasi linier parsial itu koefisien korelasi antara satu variabel terikat Y dan satu variabel bebas X. Tapi variabel bebasnya sebenarnya tidak cuma satu. Tapi yang kita lihat hanya hubungan antara variabel terikat Y dengan satu variabel X, dan variabel yang lainnya itu kita anggap konstan atau tetap. Nah, kita langsung masuk ke koefisien korelasi linier sederhana. Jadi koefisien korelasi linier sederhana itu kita berfungsi untuk mengukur tingkat atau derajat hubungan linier antara satu variabel X dan satu variabel Y, satu variabel bebas X dan satu variabel terikat Y. Nah, ini rumusnya R kecil sama dengan ini seperti yang saya kotakkan ini. Koefisien determinasi linier sederhana itu notasinya adalah R kuadrat. Jadi ini adalah kuadratnya dari koefisien korelasi linier sederhana ya. Yang ini artinya apa? R kuadrat ini menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai variabel Y yang dapat dijelaskan oleh nilai-nilai variabel X melalui hubungan liniernya. Jadi seberapa jauh variabel-variabel X itu dapat menjelaskan variabel-variabel Y itu dinyatakan oleh koefisien determinasi linier sederhana atau R kuadrat. Kita langsung masuk ke contoh. Di sini ada contoh 3. Hitung dan tafsirkan koefisien korelasi dan determinasi linier sederhana pada tabel 3 ini. Nah, di tabel 3 ini ada tinggi atau X dan bobot atau Y. Berarti di sini tingginya adalah variabel bebas dan bobot ini adalah variabel terikat ya. Di sini kita langsung jawab. Kita akan mencari R, koefisien korelasi dan determinasi, berarti R dan R kuadratnya. Kita sebelum mencari R, kita cari dulu sigma XI-nya, yaitu jumlahan variabel terikatnya, variabel bebasnya maksud saya. Kemudian sigma YI, kemudian sigma XI YI, kemudian sigma XI kuadrat dan sigma YI kuadrat. Sesuai dengan rumusnya yang kita butuhkan ya. Ada sigma XI YI, sigma XI, sigma YI, sigma XI kuadrat, dan sigma YI kuadrat. Nah, setelah kita temukan dan kita masukkan langsung ke rumusnya, kita perolehlah R itu 0,947. Kemudian kita peroleh R kuadrat dengan mengkuadratkan R, kita peroleh R kuadrat adalah sama dengan 0,90. Jadi, koefisien korelasi untuk data tersebut adalah 0,947. Artinya, itu menunjukkan hubungan linier yang sangat kuat atau sangat baik antara X dan Y. Dan kemudian R kuadratnya atau koefisien determinasi linier sederhananya adalah 0,90. Artinya apa? Kita dapat mengatakan bahwa 90% di antara keragaman nilai-nilai dari variabel Y itu dapat kita jelaskan dengan hubungan liniernya dengan variabel X, variabel bebasnya ya. 90% dari Y itu bisa dijelaskan oleh X gitu artinya ya, yang variabel determinasi 0,90 ini. Selanjutnya kita masuk ke koefisien korelasi linier berganda. Kalau koefisien korelasi linier berganda itu menjelaskan atau bisa mengukur tingkat atau derajat hubungan linier antara dua variabel bebas X1 dan X2. Sebenarnya bisa dua atau lebih variabel bebas ya, tapi di sini kita hanya fokus ke dua variabel bebas dulu saja, yaitu X1 dan X2 dengan satu variabel terikat yaitu Y. Notasinya adalah R besar Y titik X1, X2. Nah, berikut ini rumusnya.
Selanjutnya koefisien determinasi linear berganda itu kita notasikan dengan R kuadrat Y titik X1 X2. Ini tinggal kita kuadratkan dari koefisien korelasi linear bergandanya. Itu menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai variabel Y yang dapat dijelaskan oleh persamaan regresi linear bergandanya, ya. Kita langsung masuk ke contoh. Hitung koefisien korelasi dan determinasi linear berganda dari data pada tabel 2. Oke. Kita cari sigma YI kuadrat, sigma YI, sigma XI YI, sigma XI X2 YI, B0, B1 dan B2-nya ya. Ini tadi sudah kita peroleh di contoh 2 ya, B0, B1, B2-nya. Nah, langsung bisa kita masukkan ke rumus R Y titik X1 X2. Kita peroleh hasilnya adalah 0,88 dan R kuadratnya atau determinasinya itu 0,88 kuadrat sama dengan 0,774. Jadi kita peroleh koefisien korelasi dan determinasi bergandanya berturut-turut adalah 0,88 dan 0,774. Selanjutnya koefisien korelasi linear parsial. Di sini mengukur tingkat atau derajat hubungan linear antara variabel Y dan X1, tapi X2 dibuat tetap. Itu notasinya RY X1 X2. Kalau yang tingkat atau derajat hubungan linear antara variabel Y dan X2, tapi X1-nya tetap, itu notasinya RY X2 titik X1 ya. Nih. Bedakan notasi untuk yang X2 dibuat tetap dan X1 yang dibuat tetap. Nah, rumusnya masing-masing ini ya, bisa kalian lihat. Selanjutnya koefisien determinasi linear berganda itu bilangan R kuadrat Y X1 titik X2. Itu menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai variabel Y yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh garis regresi yang hanya menggunakan variabel X2. Tapi sekarang kita dapat terangkan oleh garis regresi yang mencakup variabel X1 juga. Koefisien determinasi linear berganda untuk yang R kuadrat Y X2 X1 itu menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai variabel Y yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh garis regresi yang hanya menggunakan variabel X1, tapi sekarang bisa diterangkan dengan garis regresi yang mencakup variabel X2 juga. Nah, ini ada tugas yang bisa kalian kerjakan berdasarkan data dari tabel 2 ya. Terima kasih, semoga paham dengan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.